semuanya, welcome back again to my channel Felicia Titania. Hari ini gue bakalan buat 5 cemilan yang gampang banget dan praktis dibuat. Stay tune ya. Untuk menu yang pertama ada corn dog. Jajanan yang udah lumayan terkenal ini tuh kita bisa buat dengan mudah di rumah. Untuk membuat corn dog, kita membutuhkan ragi, kentang yang telah dipotong, tepung roti, sosis dan keju beserta dengan tusuk sate, gula, garam, dan tepung terigu. Langkah awal rebus air dengan memberikan garam lalu tuang kentang. Sambil merebus kita akan membuat adonannya dengan memasukkan ragi, garam, gula, beserta dengan tepung terigu secukupnya. Lalu tuang air perlahan-lahan sambil diaduk agar tidak menggumpal. Seperti inilah jadinya apabila sudah diaduk rata, teksturnya akan menjadi kental. Kalau sudah, tutup dengan kain agar ragi dapat mengembang sempurna. Setelahnya, kita akan membuat isian dari corn dog. Di sini saya menggunakan sosis dan keju. Pertama-tama kita masukkan sosisnya terlebih dahulu di bagian bawah dan di atasnya kita beri balok dari keju. Keju yang saya gunakan ialah keju quick melt. Usai membuat isiannya, selanjutnya kita akan membaluri kentang yang telah direbus dengan tepung terigu. Ini gunanya biar lebih cepat nempel sama adonannya nanti. Nah, isiannya kita selimuti dengan adonan yang telah didiamkan, lalu kita baluri dengan kentang yang telah kita berikan tepung sebelumnya. Pelan-pelan, lalu setelahnya kita berikan ke tepung terigu biar sela-selanya itu penuh. Saatnya digoreng. Pertama-tama sebelum menggoreng, kita harus memastikan bahwa minyaknya panas ya. Goreng sampai kekuningan, dan inilah hasilnya. Terlihat enak bukan? Hai, sekarang kita menuju ke menu yang kedua yaitu martabak mie. Bahan-bahannya dimulai dari 1 butir telur, daun bawang, mie instan dan bumbu, beserta dengan daging maling. Proses pertama, rebus mie sebentar saja sampai setengah matang agar tidak lembek. Kemudian, mie dicampurkan dengan 1 butir telur. Bumbu mie, masukkan juga daging maling dan daun bawang. Lalu kalian tinggal aduk rata saja. Di sini kalian juga bisa menggunakan daging lainnya ya. Tuang campuran mie tadi ke panci yang telah diberikan minyak panas sambil diratakan. Kreasi mie ini bikin kita nagih mulu makan mie. Jadilah martabak mie. Kalau kalian bosen sama hidangan mie yang gitu-gitu aja, coba deh. Jagung susu keju. Siapa sih nggak kenal sama jajanan ini? Mari kita buat. Bahan membuat jasuke ada susu kental manis, jagung, dan keju parut. Rebus bulir-bulir jagung sampai cukup mendidih dan matang, lalu kita angkat dan kita taruh ke wadah. Di sini saya menggunakan wadah gelas biar lebih gampang makannya. Tuang beberapa sendok sampai penuh, lalu taruh keju parutnya. Terakhir tinggal kita siram dengan susu kental manis. Garingnya jagung ditambah dengan manis dan asin dari keju sungguh bikin gak nahan. Hai semuanya, ini adalah menu keempat yaitu burrito. Let's go! Bahan-bahan untuk membuat burrito yang pertama ada roti tawar, daging cincang, kentang, wortel, paprika, bawang bombay, bawang putih, kecap asin, garam, saus tiram, dan lada. Untuk pembuatan burrito, kita akan memipihkan terlebih dahulu roti tawar menggunakan rolling pin. Ini digunakan karena roti tawar akan menjadi kulitnya. Setelah dirasa cukup pipih, kita akan membuat isian burrito. Pertama-tama, tumis bawang putih di atas minyak yang cukup panas, lalu masukkan bawang bombay dan daging. Di sini kalian dapat menggunakan daging apapun ya. Dan di sini saya juga masukkan paprika. Kemudian kita akan membuat adonan perekat untuk menutupi burritonya. Kita buat dari maizena dan kita campur dengan air. Setelahnya kita kembali lagi ke wajan. Di sini lalu oseng-oseng terus dan masukkan wortelnya dan kentang. Wortel dan kentang ini telah direbus terlebih dahulu ya. Masukkan penyedapnya seperti ada lada, saus tiram, kecap beserta dengan air agar tidak terlalu kering. Dan inilah jadi isiannya. Sekarang kita akan buat gulungannya. Dimulai dari roti menjadi alasnya, lalu kita beri isian di bagian tengah. Gulung dan rekatkan menggunakan adonan yang telah kita buat. Tada, jadinya seperti ini. Sekarang ini adalah pembuatan burrito tambah keju.
biar makin nikmat tentunya. Seperti langkah awal, kita akan masukkan kembali isian dan diberi dengan topping keju dan direkatkan deh. Nah, kalau semua gulungan sudah jadi, saatnya kita panaskan di panci yang sudah ada menteganya. Dan ternyata jumlah hasil akhirnya tuh banyak juga ya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat lebih dalam, ini tuh mirip banget sama kebab, tapi versi Meksiko dan kita lebih gampang buatnya. Di menu yang terakhir ada pempek lenggang. Biasanya pempek itu hanya digoreng ataupun direbus, tapi kali ini ada inovasi baru yang gak kalah enaknya. Pertama-tama kita bakal ceplok telur dan kita dadar, lalu kita beri dengan garam, daun bawang, dan kita tuang ke dalam panci yang sudah ada pempeknya. Gampang banget lagi buatnya. Dan ini tuh bisa jadi banyak banget kalau kalian potong pempeknya tuh lebih tipis lagi. Nah, pempek lenggang itu lebih enak dimakan sama cuka, karena pempek itu gak lekang dari cuka ya. Tinggal tuangin aja cuka di atasnya dan makan gitu aja deh. Udah mantap sekali. Bahkan yang sekarang ini aja udah mencapai 4 porsi yang cukup mengenyangkan. Kalau kalian punya pempek nganggur di rumah, patut dicoba deh pokoknya. Gimana resep-resepnya tadi? Cukup mudah dipraktekkan kan? Itulah 5 snack yang bisa kalian coba di rumah dan gak pakai ribet. See you soon guys!